setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik
pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhanlah penopang bagi orang yang jatuh, Dialah penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang menantimu Tuhan, memberi makan dan kenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, kasih setianya penuh di tiap karyanya. Tuhan pun dekatlah pada tiap orang yang dengan setia berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan memenuhi hasrat orang yang taat, Dia dengar ceritanya dan kan menolongnya. Tuhan pun menjaga yang mengasihinya, namun orang fasik kan dibinasakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian online di GKI Kosambi Baru. Warta Lisan, kebaktian online Minggu tanggal 7 Maret 2021. Pelayan kebaktian. Kebaktian online hari ini dilayani oleh Pendeta Adi Cahyono dari GKI Delima. Majelis Jemaat dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Liturgi khusus. Kebaktian online hari ini menggunakan liturgi khusus masa raya Paskah, yaitu liturgi Prapaskah ketiga yang disusun oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Rapat kerja. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Maret 2021 akan diadakan rapat kerja finalisasi dan sinkronisasi program kerja Majelis Jemaat GKI Kosambi Baru beserta komisi melalui Zoom.
Sekian warta lisan hari ini dan kita akan bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari kita berdiri dan dengan sukacita kita menaikkan pujian kepada Raja kita, Raja seluruh alam semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah kembali menghayati Minggu Prapaskah yang ketiga. Pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita diajak berefleksi dari kisah Yesus yang marah di Bait Allah. Ia memporak-porandakan meja penukar uang. Dan para pedagang hewan persembahan pun diusirnya. Karena di sana bersembunyi ketidakadilan yang mengatasnamakan ibadah kepada Tuhan. Apakah Yesus juga akan marah ketika ia melihat bagaimana kita menghidupi ibadah kita? Saudara-saudara, di hadapan Allah tidak ada manusia yang sempurna. Marilah kita merenungkannya. Ketika menilik kembali kehidupan kami sungguh bertunduk malu karena dosa dan pelanggaran kami. Ibadah-ibadah kami terkadang berhenti pada ritual. Kami abai mewujudkannya dalam keseharian. Di rumah-Mu kami bersyukur, di kehidupan kami bersungut. Di rumah-Mu kami mendengar kehendak-Mu, di kehidupan kami melakukan kehendak kami. Di rumah-Mu kami mengaku dosa, di kehidupan kami berlaku dosa. Di rumah-Mu kami menerima pengampunan, di kehidupan kami enggan memberi pengampunan. Ya Allah, Sang Pemurah dan Pengampun, berbelas kasihanlah kepada kami, umat yang berdosa ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Demikian firman-Nya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin dari segala dosamu, seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah ini kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami menyadari akan segala keberadaan kami. Sungguh lagu pujian yang mengingatkan kepada kami bahwa kami dari abu dan debu, tetapi mendapatkan anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, kami beroleh kasih Tuhan yang membuat kami layak, bahkan dimampukan untuk terus menjalani kehidupan ini seturut dengan rencana-Mu. Ialah firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan bersama ini, boleh semakin menolong kami mengerti dan tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan peribadahan kami saat ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu dan dalam setiap pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk bacaan kita yang pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Abraham dan Abimelekh. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tangan Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelekh belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia,
Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelekh memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan itu terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelekh kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana aku tiba, ya saudaraku. Kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelekh berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya, dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Kau yang mulia Tuhan, biar
Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ke 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22 demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus pada mereka, Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini 7 Maret kita sudah kembali memasuki masa raya Prapaskah, Minggu Prapaskah ketiga. Tahun lalu Presiden atau pemerintah sudah menyatakan Indonesia sudah ada positif COVID. Suasananya sudah sangat mencekam, dan seminggu kemudian, tepatnya tanggal 15, pemerintah sudah menetapkan bahwa kita harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, termasuk beribadah dari rumah. Ya, sudah 1 tahun Bapak Saudara kita dipaksa atau terpaksa
untuk menjalani sebuah realita kehidupan yang sungguh sangat berbeda. Bukan kebetulan Bapak Saudara, firman Tuhan kita hari ini menjadi dasar untuk kita benar-benar bisa menghayati perubahan yang tidak diharapkan dan tidak pernah dibayangkan ya barangkali. Bahwa dalam peribadahan pun kita senantiasa ternyata bukan hanya saja di gereja, tetapi di rumah pun kita juga sebenarnya bisa menghayati perjumpaan dengan Allah. Tema kita pada hari ini Bapak Saudara sekalian, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kalau orang awam membaca judul ini seperti judul film atau FTV ya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku gitu. Saya masih kadang-kadang melihat FTV itu judulnya yang kayak gini gitu, gambarannya nanti ya, wah ini seolah-olah lebay banget gitu ya. Tapi situasi yang ada pada saat itu memang mau menunjukkan bagaimana ada sebuah peristiwa yang bagi orang Yahudi sangat lebay pada saat itu ya. Tapi tema kita hari ini sebenarnya adalah kutipan ayat dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya dari Mazmur 69 ayat 10. Kalau dalam catatan Injil Yohanes, kata-kata ini tadi ada di dalam pasal 2 ayat yang ke-17 ya. Dan itu diucapkan oleh murid-murid ketika melihat Yesus yang marah besar. Saking marah besarnya dia melakukan sebuah tindakan yang dalam tanda kutip agresif, menyerang. Tetapi yang diserang adalah orang-orang yang sudah benar-benar kelewatan begitu, kebangetan begitu. Kenapa? Karena bait suci rumah ibadah Allah ini bukan sebagai sebuah tempat untuk benar-benar bertemu, beribadah dengan Allah, tetapi juga sudah menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri. Jadi kalau kita cermati yang mendapatkan hardikan keras atau amukan dari Tuhan Yesus adalah mereka para pedagang binatang. Emang di situ ada apa kok ada pedagang binatang ya? Ya binatang-binatang ini adalah binatang yang memang dijual khusus untuk mereka yang mau beribadah kepada Allah. Jadi pada zaman itu Bapak Saudara, umat yang ingin beribadah kepada Allah terutama ketika ingin menaikkan korban syukur untuk pengakuan dosa atau ibadah syukur, mereka harus mempersembahkan binatang sesuai dengan kesanggupan berkatnya. Nah, oleh para pemuka agama umat Allah di sana pada saat itu tidak boleh bawa binatang dari rumahnya sendiri. Harus memiliki kualifikasi yang tertentu sebagaimana diatur hukum Taurat. Misalnya harus hitam semua bulunya begitu ya. Belum pernah beranak misalnya. Jadi banyak sekali persyaratan itu sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa menyediakannya. Dan tentunya harganya sudah berkali lipat. Tahu sendiri hitungan orang bisnis ya, semakin dicari semakin ditinggikan, semakin mahal. Juga penukar-penukar uang. Kenapa? Ya hanya alat tukar tertentu, mata uang tertentu saja yang bisa dipakai untuk memberikan persembahan. Di situ terjadi lagi manipulasi dan demi untuk mendapatkan cuan, mereka tektokan dengan pemuka agama dengan inilah yang membuat Tuhan Yesus marah. Umat yang ingin beribadah kepada Allah dengan kekusyukan, dengan kesungguhan hati sehingga mereka menjadi tertekan. Belum mereka datang dari tempat yang jauh, perjalanannya capek, tersebar begitu ya, mau ibadah harus datang ke bait Allah. Bayar mahal, rumit, dan merasakan ketidakadilan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus sangat marah dengan mereka yang mengambil keuntungan dari niat baik dari umat itu. Ada sebuah tradisi yang sudah memporak-porandakan dasar dari sebuah peribadahan, yaitu perjumpaan dengan Allah yang menenteramkan, perjumpaan yang melegakan, perjumpaan yang memberikan kekuatan ketika mereka berjumpa dengan Allah. Itulah peristiwa yang sangat dramatis dan oleh Tuhan para murid Tuhan Yesus di sini teringat dengan ayat yang dikutip dari Mazmur pasal 69 ayat 10. Kira-kira dibayangkan seperti apa Saudara, kita punya dagangan dihambur-hamburkan, mejanya ditunggang balikkan, binatangnya jadi kocar-kacir begitu, pasti kita akan marah besar tentunya ya. Dan memang peristiwa ini tercatat di seluruh Injil kita Bapak Saudara, menjadi salah satu alasan yang sangat
kuat membuat para imam, para pemuka Yahudi itu begitu benci, begitu marah, begitu dendam kepada Tuhan Yesus dan ingin menyingkirkan Yesus. Tetapi hal itu tidak membuat Yesus menjadi takut atau marah, bahkan Tuhan Yesus menantang di ayat yang selanjutnya tadi ya. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Karena mereka tidak ngerti, maka dijawabnya tadi apa? 46 tahun Herodes mendirikan bait Allah ini, dan engkau hanya membangunnya dalam 3 hari. Perkataan itu memang tidak bisa dimengerti secara harafiah begitu. Para murid pun baru tahu setelah peristiwa kebangkitan Yesus bahwa perkataan itu juga ternyata tujuannya adalah itu. Jadi kalau kita cermati ayat 22 tadi Bapak Saudara, ini sebuah pengakuan. Jadi peristiwa Injil tadi itu dicatat oleh Yohanes tidak serta-merta membuat para murid tahu. Para murid baru tahu kalau pas Yesus disalibkan, mati, pada hari yang ketiga bangkit. Oh, ternyata maksud perkataan Tuhan Yesus ketika ngamuk-ngamuk di bait suci itu ini toh. Ya, Saudara, sebenarnya apa makna peristiwa Yesus menyucikan bait Allah ini dan relevansinya bagi kita saat ini, Bapak Saudara? Jadi ada 2 hal penting yang saya ajak kita cermati. Tindakan Yesus kenapa seperti itu adalah sebagai wujud cintanya, kerinduannya agar tempat di mana Allah berada bagi bangsa Yahudi pada saat itu beribadah benar-benar merasakan hadirat Allah, merasakan kekhusyukan, tidak ada perasaan tertekan, tidak ada merasa dimanipulasi dan seterusnya. Yesus ingin memurnikan itu kembali walaupun taruhannya adalah nyawanya. Yang kedua, dengan peristiwa tadi di tantangan tadi, Yesus sebenarnya sedang mendeklarasikan dirinya bahwa jalan hidupnya itu yang akan dia alami. Jadi ada 2 hal penting. Secara simbolis Tuhan Yesus memproklamasikan kedatangannya yang membawa pembaharuan dalam kehidupan beragama yang paling mendasar, yakni relasi kepada Allah dalam ibadah dan doa. Dirinya adalah bait Allah sempurna. Saat kehadiran Allah nyata dan melalui dirinya lah semua orang dapat berelasi dengan benar kepada Allah Bapa. Jadi dari 2 peristiwa ini kita belajar tentang kehadiran Tuhan Yesus yang mentransformasi kehidupan peribadatan umat dan kehidupan sehari-hari. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami dan kita ingat, Bapak Saudara, betapa di saat pandemi ini Tuhan sebenarnya juga sedang mentransformasi lagi. Kita sudah mungkin terlena bahwa ibadah harus di gereja. Kalau enggak di gereja rasanya enggak afdol. 1 tahun yang lalu, awal-awal pandemi itu mungkin kita ada dalam gejolak itu. Benar nggak, Saudara? Aduh, gimana ibadah nggak bisa ke gereja? Kangen ini, pengen gereja dan seterusnya. Katanya dulu waktu di PSBB 2 minggu, nanti bulan Juli deh sudah bisa di ayam-ayami gitu rasanya. Ya sebulan 2 bulan, ternyata udah hampir setahun sekarang gitu ya, Bapak Saudara. Pandemi COVID sudah memporak-porandakan konsepsi kita bahwa ibadah harus di gereja. Kalau tidak di gereja kita tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Orang yang masih memiliki pemahaman seperti itu ketika mengikuti ibadah online seperti ini pasti tidak akan merasakan keteduhan. Tidak akan merasakan pujian yang membuat kita bisa melihat, merasakan kebesaran Tuhan di tengah segala keberadaan yang ada. Tanpa penghayatan yang benar, maka ibadah online juga menjadi sesuatu yang kayak nonton TV atau nonton YouTube doang begitu. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, esensi perjumpaan dalam ibadah itu adalah relasi kita kepada Allah di dalam doa dan keteduhan hati kita yang terarah kepada Tuhan. Awal-awal kita tentu merasakan sangat tidak nyaman ya. Saya bisa memahami orang ibadah kok sambil duduk di kursi sofa gitu ya. Ada yang mungkin juga di kamar kos-kosan yang sempit berhimpit-himpit begitu, enggak nyaman. Tetapi lambat laun tetap dengan sebuah ketekanan ya. Saya merasakan betul tekanan yang membuat kita enggak boleh kemana-mana, mau kita harus terus terarah kepada Tuhan. Tapi begitu PSBB sudah longgar, sudah bisa kemana-mana, mulailah kita aduh bosen nih lihatin terus gitu ya. Kami setiap hari itu membuat doa keluarga sapaan gembala setiap hari Bapak Saudara. Waktu bulan pertama, bulan kedua itu viewernya bisa sampai 240. Begitu bulan Oktober, November tinggal 160.
170. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Saudara? Bosan, gitu-gitu terus. Padahal yang kita bikin setengah mati ya tiap hari, bayangin kita bikinnya kayak apa, ide kita bagaimana. Belum awal-awalnya kita suka salah-salah terus, harus tag ulang, harus dan sebagainya. Yang ngedit apalagi setiap detik-detik itu harus diperhatikan, jangan sampai pleset supaya memang hasilnya bagus. Yang nonton, aduh itu lagi yang nyanyi, aduh itu lagi yang ngomong. Kenapa demikian? Karena tidak ada penghayatan. Karena ada sebuah kesadaran bahwa dalam setiap kesempatan itu menjadi sebuah hal yang penting kita bisa rasakan kedekatan dengan Allah. Itu secara personal, tapi secara komunal Bapak Saudara. Kebersamaan kita dalam ibadah-ibadah online pun sebenarnya suatu kesempatan untuk kita, kalau kita membayangkan ketika kita beribadah seperti ini, ada jemaat si A di kompleks sana, ada jemaat si B di perumahan ini, kita lagi sama-sama bareng ibadah, menghayati, saya yakin Bapak Saudara kita merasakan kebersamaan. Apalagi kalau di kami itu ada fitur live chat atau komentar itu kita open di awal, orang bisa saling menyapa, nama sebut, itu merasakan ada kebersamaan, kehangatan. Ini yang secara tidak kita harapkan menjadi sebuah pola peribadahan baru yang tidak mengurangi rasa dan makna untuk kita bisa merasakan peribadatan kepada Tuhan, suasana persekutuan yang hanya bisa dilakukan, yang hanya bisa dihayati oleh mereka yang benar-benar dengan sepenuh hati sadar bahwa Tuhan itu bisa menyapa, bahwa Tuhan itu bisa hadir dalam segala situasi dan keadaan. Oleh sebab itu mari Bapak Saudara, kita tahu pandemi belum segera akan berakhir ya. Menurut perhitungan pemerintah paling cepat Desember itu dengan catatan vaksinnya lancar gitu ya. Namun demikian mari kita tetap bersyukur atas segala keberadaan dan kesempatan yang masih Tuhan izinkan. Sudah 1 tahun memang membuat kita merasakan sudah gak tahan, gak kuat nih. Orang menjadi sangat sensitif, agresif. Untuk hal-hal tertentu mudah menjadi marah, meledak. Melungkapkan emosi kekesalannya. Tetapi biarlah pada hari ini kita pun kembali diingatkan. Syukurilah setiap kesempatan yang ada untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paus Fransiskus dalam surat ensikliknya yang pertama mengajarkan pentingnya mengalami perjumpaan dengan Allah dalam segala suasana. Dia menuliskan demikian, Saudara. Iman lahir dari perjumpaan dengan Allah yang hidup, yang memanggil kita dan menunjukkan kasih-Nya. Sebuah kasih yang mendahului kita dan yang padanya kita dapat bersandar. Diubah oleh kasih ini, kita mendapatkan mata yang baru untuk melihat. Kita menyadari bahwa kasih-Nya mengandung sebuah janji pemenuhan yang besar dan sebuah penglihatan akan masa depan terbuka di hadapan kita. Saudara, banyak sekali orang yang merasakan kejenuhan, keletihan dalam suasana ini dan sampai kapan akan terhenti. Tetapi saya meyakini Bapak Saudara, dalam setiap momen, dalam kesempatan, Tuhan itu terus hadir menyapa dalam hidup kita. Beberapa orang mengatakan, bahkan saya sudah mendengar langsung dari beberapa pendeta, psikolog, mereka pun mengalami situasi yang sama. Tetapi saya boleh mengatakan, Tuhan tetap hadir dalam segala tekanan dan kesulitan yang kita alami. Kalau kita memiliki kepekaan dan fokus kita bukan pada kesulitan, tekanan, tapi fokus kita adalah bagaimana Tuhan terus hadir menyapa, menguatkan, menopang kita. Sehingga itu semua menjadi dasar bagi kita untuk terus beroleh kasih Tuhan dan menjalani kehidupan kita ini. Hingga kita pun tetap bisa bersukacita, bisa tetap berbahagia menjalani hari-hari kita meskipun di tengah pandemi. Termasuk ketika kita mengikuti ibadah-ibadah online seperti ini. Tidak mengurangi rasa dan makna untuk kita tetap berjumpa dengan Allah. Amin, kita masuk dalam saat teduh. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, segala abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu saudara, kita akan bersatu hati dalam doa syafaat kita. Nanti di bagian akhir kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali bersama melakukan ibadah. Meskipun secara virtual, online, biarlah tidak mengurangi rasa dan makna kami merasakan perjumpaan dengan Tuhan dan kebersamaan kami sebagai umat Tuhan, terutama di GKI Kosambi Baru ini. Bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan telah berikan kemampuan, komitmen untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh mengingatkan kepada kami makna dan arti sesungguhnya dalam peribadahan. Bagaimana kami terus mengarahkan hati kami untuk melihat kehadiran Tuhan, menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, pesan Tuhan untuk kami jalani, terutama dalam peribadahan online saat ini. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau pun sanggup hadir di dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat mereka masing-masing. Biarlah mereka tetap mensyukuri setiap kesempatan peribadahan itu dan juga perjumpaan yang sudah dipersiapkan atau dilakukan oleh majelis jemaat ataupun panitia aktivis, sehingga boleh membangun kehangatan dan kebersamaan umat-Mu di GKI Kosambi Baru, termasuk secara khusus Tuhan untuk mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah ataupun dalam pemulihan. Kiranya cinta kasih Tuhan terus dinyatakan, memampukan mereka tetap bertahan dan kuat menghadapi setiap kesulitan, bahkan mungkin penderitaan yang mereka rasakan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah pertambahan usia membuat mereka semakin menghargai anugerah kehidupan, terutama di tengah pandemi saat ini begitu mahalnya kesehatan dan begitu rentannya nyawa manusia. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan. Tuhan terus tolong berkati dalam setiap program-program yang sedang dipersiapkan, disusun, terutama untuk yang sudah akan ditetapkan di dalam rakap kerja. Tuhan memberkati agar apa yang akan dijalankan bersama seturut dengan karya dan rencana Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang sudah boleh Tuhan kerjakan melalui majelis jemaat dan para aktivis. Kiranya boleh mendapat dukungan dari segenap umat-Mu yang boleh terus menyatakan karya dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk segala kegiatan bidang persekutuan, kesaksian, pelayanan agar menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan di GKI Kosambi Baru ini, sehingga mampu dimampukan untuk berakar, berbuah, dan sebagai sahabat Kristus. Kami bersatu juga berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengatasi menangani pandemi ini. Tuhan tolong berkati terutama para peneliti, baik dari luar negeri dan terutama dalam negeri, yang berusaha untuk menemukan vaksin secara lebih cepat. Biarlah itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan pandemi ini segera teratasi, dan kami boleh terus menjalani hari-hari kami, terus melanjutkan karya kehidupan kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dengan segenap jajarannya, agar mereka terus boleh mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia untuk terus bersama-sama bangkit dari keterpurukan karena pandemi, dan juga pemulihan ekonomi juga terus boleh terwujud, menghadirkan kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur kita memberi. Dengan memberi hidup kita menjadi semakin bermakna. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA atas nama GKI Kosambi Baru dengan nomor rekening 593-030-1045, atau dapat terlebih dahulu dikumpulkan di amplop ini, dan nanti pada saat kita sudah bisa berkebaktian bersama dapat diserahkan di gereja. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Ya Tuhan Allah Bapa kami, perkenankanlah kami untuk bisa mengucap syukur atas setiap kebaikan dan anugerah yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada masa sulit sekarang ini, kami masih merasakan Tuhan terus berjalan bersama kami dan juga senantiasa menjaga kami. Tuhan ajarkanlah kami untuk bisa senantiasa meneladani kasih dan pelayanan-Mu dalam kehidupan kami, baik dalam susah maupun senang, juga dalam kemuliaan maupun dalam penderitaan hidup. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menyatakan syukur kepadamu dalam setiap kesempatan hidup yang kami miliki ini. Dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Allah, yang memaut erat ritus-ritus ibadah dengan pertolongan kepada yang susah dan lemah. Apalah arti
bertatanmu. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Maka dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu untuk memampukanmu melanjutkan ibadah dalam hidup sehari-hari. Tuhan berada di sampingmu untuk membimbingmu agar jalanmu tak serong. Ia ada di hatimu untuk meneguhkanmu ketika berhadapan dengan berbagai tantangan zaman. Kiranya Allah Trinitas senantiasa merangkulmu hari ini, esok, dan untuk selamanya. Hosana, amin. Bersyukurlah